Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua teman-teman yang mengakses video ini mungkin dari berbagai tempat dan berbagai waktu. Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan aku Rizda ini di video ketiga celoteh-celoteh kita. Kita akan banyak berbicara kalau kali ini lagi-lagi mungkin satu hal yang sangat aku sukai gitu ya, yang aku interest tuh adalah tentang tadabbur teman-teman, tentang bahas, eee, apa ya, mutiara-mutiara atau kalau kita nyebutnya harta karun yang ada di dalam Al-Quran gitu. Nah mungkin kalau teman-teman aku tuh mau bahas satu hal yang, bikin aku mikir banyak gitu ya, karena kalau kita perhatikan, banyak banget bahasan waktu ya di dalam Al-Quran. Teman-teman pernah, notice nggak sih yang sering mungkin kalau kita ketemu di juz 30, kita baca surat-surat pendek di sholat-sholat kita, itu juga kan ada ya misalnya wal asar, mungkin ada yang mengartikan demi waktu asar gitu ya, atau kalau kita yang bahkan sudah tahu, itu kan salah satu surat yang bahkan ada lagunya ya, demi masa gitu, demi waktu, atau kita juga sering dengar, wal fajar, demi waktu fajar gitu ya, atau misal kita tahu juga ada surat namanya al-lail, waktu malam. Jadi banyak banget tuh waktu-waktu yang dia tuh menjadi highlight, bahkan menjadi nama surat ya di Al-Quran. Terus kita kayak, ya iya sih waktu itu penting banget ya, kayaknya, sering banget juga kita melihat ya kalau buku-buku self improvement atau misalnya kajian-kajian tentang, peningkatan diri itu kan juga ngomongin, jangan menyia-nyiakan waktu dan lain sebagainya, ibaratnya tuh waktu tuh jadi fokusan gitu. Nah ternyata di Al-Quran pun sama, apalagi mungkin tadi ya, kita juga tahu betapa kita tuh ada peribahasa yang menyatakan kan itu ya, kita adalah kumpulan waktu gitu ya. Jadi kita tuh dinilai dari kumpulan-kumpulan waktu kita tuh digunakan untuk apa, kayak gitu. Jadi aku mau coba bahas itu, ada beberapa fakta menarik tentang waktu-waktu ini di Al-Quran. Kalau teman-teman perhatikan tadi ya, ada banyak waktu tuh kan sebenarnya secara garis besar kalau kita biasanya tuh membagi waktu kan siang dan malam gitu doang ya teman-teman ya. Dan memang di Al-Quran pun biasanya juga ada ya ayat-ayat yang bahas kayak, bergantinya siang menjadi malam, malam menjadi siang, gitu. Memang seperti itu, tapi juga ada waktu-waktu yang spesifik banget, kayak tadi wadduha, misalnya waktu duha. Mungkin kalau ada teman-teman yang di sini belum familiar dengan kalimat duha, jadi duha tuh teman-teman waktu di mana matahari tuh mulai naik gitu ya. Kalau kita tuh biasanya membahasakannya tuh ya habis fajar, terus habis itu pagian dikit, nah habis itu duha gitu ya, matahari tuh mulai naik gitu. Itu kan berarti spesifik banget ya teman-teman, apalagi misalnya tadi fajar juga ya, waktu fajar juga kan spesifik banget juga waktu di mana matahari terbit gitu, atau misalnya waktu apa lagi ya, ada banyak waktu spesifik, Al-Qadar misalnya ya, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar tuh yang bener-bener dia cuma ada setahun tuh ya mungkin sekali gitu. Jadi banyak waktu spesifik walaupun juga ada waktu yang kayak lebih, besar cakupannya kayak tadi ya siang dan malam, kayak gitu. Nah mungkin fun fact-nya adalah waktu malam tuh teman-teman lail, mungkin di sini ada yang punya teman namanya Laila, Laili, itu artinya malam. Itu tuh adalah waktu dengan frekuensi paling banyak disebutkan di Al-Quran. Jadi, dia lebih seringnya tuh lahir tuh sebagai malam dia aja gitu. Disebutkan di Al-Qurannya tuh paling banyak, paling sering, bahkan tadi ya kita ngomong Lailatul Qadar, berarti ketika ngomongin Lailatul Qadar, lailnya ada di situ ya, nyempil atau misalnya ketika kita ngomongin dan lain sebagainya, dia tuh selalu biasanya muncul gitu. Terus habis itu, untuk waktu yang paling banyak variasinya adalah waktu pagi gitu. Jadi tadi waktu pagi itu mungkin lebih jarang disebutkan karena biasanya lebih ke variasinya tuh yang tadi tuh yang lebih spesifik waktunya kapan gitu. Misalnya ya teman-teman ya, kalau pagi itu kita sering menyebutnya asbah atau mungkin lebih familiarnya mungkin di kita subuh ya, karena ada ibadah sholat subuh misalnya. Nah itu, atau misalnya kita tadi ya fajar, duha gitu ya, falak bahkan, atau misalnya juga waktu-waktu, pagi lainnya tuh ada banyak di, variannya gitu. Misalnya kalau tadi asbah teman-teman waktu subuh tuh, sebenarnya tuh kalau secara bahasa, dia tuh artinya ini teman-teman, menarik deh, sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Jadi subuh yang biasanya orang-orang masih baru bangun tuh,
di bahasa Arab tuh dia diartikan sebagai sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Jadi kayak kalau di sini tuh sebenarnya kayak ngasih tahu kita ya, kalau harusnya subuh tuh kita udah tahu tuh mau ngapain. At least misalnya saat itu kita nulis to do list kita, hari ini mau ngapain ya? Oh iya hari ini harus belanja, hari ini harus belajar, harus ngerjain PR, ini ya, MC dan moderator misalnya. Atau justru bahkan itu sudah dilakukan dari malam sebelumnya. Mungkin di sini ada teman-teman yang terbiasa menulis jurnal setiap malam, kemudian, langsung menulis apa ya, evaluasinya, ya sudah kalau gitu mulai besok mau gini, sehingga kan berarti besoknya sudah tahu tuh apa yang mau dilakukan ya. Jadi ini tuh bisa jadi patokan juga tuh teman-teman, oh kalau gitu mungkin ini isyarat-isyarat yang dihadirkan Allah mungkin untuk kita. Jadi kalau bisa subuh, memang saatnya berencana gitu ya, atau bahkan sudah berencana tuh dari malam, sekalian evaluasi, sekalian ada proses refleksi, hari ini apa yang terjadi, apa yang salah, apa yang perlu dimaafkan dan lain sebagainya, kayak gitu. Karena memang kan juga waktu-waktu setelah malam tuh waktu-waktu yang sangat, apa ya, bagus untuk kita me time dengan Allah ya teman-teman ya, quality time gitu. Misalnya seperti di malam terakhir atau tadi di waktu fajar yang kelebihannya, keistimewaannya banyak. Sehingga kalau udah ada rencananya nih mau ngapain, bisa sekalian juga disampaikan kepada Allah, kita minta doanya untuk akhirnya rencana-rencana itu tuh lancar gitu ya. Jadi langsung mantap tuh, list udah ada, niatnya udah ada, doanya udah ada, tinggal usahanya kemudian di besok harinya. Kayak gitu. Wah itu combo yang mantap banget sih ya harusnya. Dan tadi kan kalau teman-teman juga pernah denger ya waktu fajar atau waktu subuh tadi itu kan waktu yang ini ya, saat malaikat-malaikat tuh pada turun teman-teman dari surga, dari langit tuh untuk melihat ke bumi siapa aja nih yang bangun, siapa aja yang kemudian, beribadah gitu ya. Sehingga ketika misalnya udah ada rencana dan didoakan, ya mungkin malaikat-malaikat itu tuh akan ikut mengaminkan juga. Jadi wah itu powerful banget sih harusnya ya sebagai proses kita menuju rencana-rencana kita, mimpi-mimpi kita, mungkin makanya itu menjadi banyak orang tuh menyarankan demikian, gitu. Terus tadi habis asbah, habis subuh, misalnya tadi ada juga waktu fajar ya, fajar juga di sini sering jadi nama nama orang ya, teman-teman mungkin di sini juga familiar dengan katanya, tapi kalau artinya sendiri fajar tuh ini teman-teman, merobek. Karena dia kan waktu di mana matahari tuh kayak merobek kegelapan gitu teman-teman, mulai muncul ya, pertama kali, kayak dia apa ya, kalau dibahasakan itu sebenarnya kalau di bahasa Arab tuh ledakan hebat gitu. Seakan-akan ya memang ada cahaya yang meledak gitu, ces, gitu ya, memecah kesunyian. Jadi yang awalnya gelap gulita, hening, sunyi, mulailah muncul cahaya-cahaya, mungkin orang juga mulai berkegiatan di saat itu, kayak gitu, yang membuat orang-orang yang lalai itu menghentak gitu ya, terhentak gitu ya, atau bikin kita tuh jadinya sadar dan lebih aware terhadap ke Fajar tuh lebih bahas tentang kebangkitan teman-teman. Gimana kita tuh bangun dari tidur yang, ya ibaratnya kalau disebutkan kan mati mati kecil ya, atau misalnya tadi kita ingat, oh berarti mungkin juga nanti setelah kita mati tuh ini juga yang akan terjadi ketika kita bangkit gitu. Bahkan kan itu yang menarik teman-teman tuh ada juga yang mengatakan bahwa kenapa sih waktu fajar, waktu subuh gitu ya, itu tuh kan seger banget, kayak ya seger gitu ya, atau tadi untuk me time, untuk ngapain tuh paling oke, nggak berisik, nggak bising, fokus. Ada yang mengatakan ya itu dia, karena orang-orang yang tidak serius, orang-orang munafik misalnya ya, orang-orang yang iseng, orang-orang yang selama ini suka mengganggu, biasanya masih tidur. Jadi makanya dia seger, belum tercampur ya, belum kena polusi katanya gitu. Makanya kalau kita pun pengen dapat lebih gitu ya, apalagi kan kalau dibahasakan gitu ya, sholat fajar yang 2 rakaat itu teman-teman kan, melebihi dunia dan isinya gitu kan ya. Makanya dia istimewa banget, nggak semua orang bisa melakukan, bahkan sebenarnya pasti sulit ya. Makanya memang kenapa pahalanya akhirnya menjadi berkali-kali lipat gitu. Atau mungkin tadi duha gitu ya, duha tuh artinya sebenarnya itu sesuatu yang nampak jelas karena tadi mataharinya udah ada di atas, sudah naik gitu ya. Tapi juga naiknya tuh bukan naik yang jam 11 gitu ya teman-teman, atau misalnya jam berapa tuh siang yang kayak terik banget, yang kita kayak, "Aduh panas banget ah, males," gitu ya, sering bikin kita tidak lanjut melakukan kegiatan. Duha tuh kan masih, mataharinya tuh jelas bikin kita bangun, tapi seger gitu dan nyaman. Bahkan kan juga kalau dari penelitiannya kan, matahari-matahari jam segitu ya, sebelum sebelum jam 9 pagi itu kan sehat gitu. Jadi justru menyehatkan.
tidak justru bikin kita malah silau gitu dan lain sebagainya. Makanya memang di dia tuh kayak semua orang mulai mencari kegiatannya, melakukan aktivitasnya. Kan gitu ya kalau orang ulama dulu tuh kebanyakan gitu teman-teman, habis dari mulai fajar sampai subuh tuh ya di masjid gitu ya, bermunajat, mengaji, berzikir, baru ketika duha tuh beraktivitas kayak gitu. Jadi makanya dia disebut sebagai waktu yang jelas, yang semua orang tuh mulai bergeliat kayak gitu. Teman-teman juga kayak gitu kah? Seringkah sebelum tadi ya panas banget udah keluar gitu nyari udara segar, menyedot matahari dan kebaikan-kebaikannya gitu ya. Kadang kan matahari juga kalau bahasa Arab tuh artinya nur ya, cahaya. Ya sama berarti kan dengan waktu duha yang ada cahaya ya di situ, nur juga, gitu. Oke, atau tadi kalau kita bahas satu ayat yang tentang waktu yang semua orang ingat, mungkin kan ya surat paling pendek itu ya, surat Al-Asr teman-teman, surat, yang jumlah ayatnya paling sedikit, 3 ayat, berbarengan dengan surat Al-Kautsar juga, eee, surat lainnya, satu lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin surat Al-Asr tuh, aku tuh sampai hafal dulu tuh ada nasyidnya, teman-teman. Teman-teman ngikutin nggak sih ya? Demi masa itu ya, sesungguhnya manusia kerugian. Makanya mungkin surat ini juga favorit banget kalau kita lagi buru-buru misalnya, kadang sholatnya pakai ini aja 3 rakaat. Tapi tadi itu dia tuh sudah dihafal artinya, bahkan mungkin ya Arabnya juga diulang-ulang, tapi kadang kita kalau aku sendiri saat itu yang ngerasa belum segitunya menghayatinya, emang kenapa sih, dengan bahasan surat yang pendek ini, gitu. Karena bahkan kalau, ini ya teman-teman, diceritakan kan biasanya, para sahabat tuh kalau ketemu, mereka tuh mengakhiri pertemuannya tuh dengan baca surat ini, Al-Asr. Mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin ketika di SD dulu atau di, madrasah ya, kalau pulang tuh kita baca Al-Asr tuh 3 ayat ya, karena memang Al-Asr tuh mengingatkan tentang waktu. Jadi mungkin mengingatkan ya, semoga tadi waktu yang dilalui bareng-bareng tidak sia-sia, terus habis ini juga ada waktu-waktu berpisahnya juga tidak sia-sia, mungkin gitu kali ya. Jadi Al-Asr tuh bukan cuma waktu asar artinya, tapi juga setiap detik yang dilewati manusia, jadi berwaktu seluruh dalam kehidupan, walaupun juga tadi asoro tuh sebenarnya artinya tuh kayak memeras gitu teman-teman, tertekan. Karena kan sebenarnya waktu asar tuh waktu kayak orang-orang tuh udah ngeh ini tuh sebentar lagi gelap. Jadi banyak orang tuh mulai terburu-buru gitu rasanya. Kalau misalnya ada kegiatan yang belum selesai, ayo cepetan yuk sebelum gelap, perjalanan belum sampai gitu ya, target-target belum ini. Jadi ada perasaan, wah ini tuh udah mau habis nih waktunya harus segera gitu. Jadi tadi terburu-buru, tertekan, mengeluarkan sesuatu gitu. Atau misalnya kalau kita mungkin target ibadah udah selesai belum ya? Karena kan kalau di Islam tuh waktu tuh berganti di maghrib ya teman-teman. Jadi ini udah mau besok nih kalau misalnya ada target-target yang belum selesai, ya selesaikan sekarang. Misalnya kayak gitu, gitu. Karena kalau sore sendiri itu ada lagi bahasa Arab lainnya teman-teman, masaan gitu ya. Jadi kalau al-asr tuh lebih tadi waktu-waktu, seluruh masa atau ya kalau menggambarkan sorenya tuh menggambarkan, bagaimana banyak orang tuh tertekan oleh waktu itu. Sebenarnya, turunnya surat Al-Asr tuh kebanyakan tuh disebabkan oleh, eee, apa ya, orang Arab tuh dulu tuh suka kumpul-kumpul sore-sore. Sebenarnya kayaknya juga sama ya, sampai zaman sekarang tuh waktu sore tuh waktu orang-orang tuh suka ngumpul karena mungkin baru selesai bekerja, tadi menunggu jam pulang atau misalnya menunggu nggak macet gitu. Mungkin kalau sekarang lagi musim layang-layangan orang-orang pada main layangan bareng gitu. Tapi kadang tuh ngumpulnya tuh jadi nggak manfaat gitu, termasuk orang Arab dulu tuh isinya tuh, membangga-banggakan harta mereka, saling flexing gitu, saling pamer. Apakah di lingkungan teman-teman juga seperti itu? Semoga enggak ya. Jadi walaupun kumpul harusnya tetap diisi dengan kebaikan, makanya tadi ya disebut dibacakan Al-Asr ini, kayak gitu. Dan di sini tuh ada kalau teman-teman masuk ke ayat kedua ya, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi tuh kan itu kalau ada sesungguhnya tuh kayak penekanan banget ya, itu pasti gitu, bahwa manusia itu terancam kerugian gitu. Bahkan kalau teman-teman, eee, lihat artinya gitu ya kan, eee Innal insana lafi khusrin, inna tuh sesungguhnya, lafi tuh berada dalam, benar-benar berada dalam gitu. Jadi dia double penekanan tuh, sesungguhnya sama benar-benar. Bahkan juga,
kita melihat kalau di S1-nya wal asr, wa-nya juga demi gitu. Jadi penekanannya tuh banyak gitu, bahwa manusia tuh bener-bener rugi. Kenapa sih rugi? Karena gitu ya, kita tuh sewaktu-waktu kita tuh seberapa banyak sih orang yang produktif banget bisa tidak tidak sia-sia dengan waktunya. Kayaknya kan mungkin ya bahkan nggak ada gitu. Semua orang tuh dalam hidupnya pasti ada fase dia tuh malesnya, fase tidak produktifnya gitu. Maka mungkin di sini disebutkan semua orang tuh rugi sebenarnya. Karena ya waktu itu kan sebenarnya sesuatu yang kita punya ya modal gitu. Mau dijadiin apa? Kita mau jadi orang yang diingat seperti apa kan dari waktunya ya. Oh itu tuh orang yang suka nonton, oh itu tuh orang yang suka ini kan gitu ya dari waktu yang kita habiskan. Makanya ketika disebutkan ya manusia tuh berada dalam kerugian ya tadi ya mungkin pasti ada waktu ya kita tidak produktif, tapi apakah rugi semua? Apakah itu ketok palu? Nah, ternyata ada tuh lanjutannya teman-teman yang bikin kita mungkin bisa akhirnya sedikit punya rasa nafas yang lega ya di ayat 3-nya, ayat paling panjangnya. Jadi ibaratnya ya Allah tuh ngasih tahu tapi langsung ngasih solusinya gitu. Nggak langsung di titik di pokoknya pasti rugi titik kan kalau gitu kita mungkin berputus asa ya, tapi ada lanjutannya sehingga kita tahu nih, ya udah kalau nggak mau rugi berarti gimana caranya. Di situ disebutkan kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan yang saling menasihati dalam kebaikan dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran gitu. Nah itu tuh juga pasti jadi bahasan yang menarik teman-teman sebenarnya kalau bahas ayat ketiga ini ya kan tadi kalau beriman, beramal soleh jadi yang tidak rugi, tentu aja kita juga mungkin paham gitu. Tapi kenapa sih harus menasihati gitu? Selanjutnya kenapa nggak zakat? Kenapa nggak haji misalnya ya? Yang kita mungkin lebih familiar itu ada di rukun Islam juga. Kenapa nggak puasa gitu? Kenapa harus menasihati sih? Kenapa dia jadi penting gitu? Itu dia ternyata teman-teman Allah tuh pengen ngingetin kita kalau nggak mau rugi tuh jangan sendirian. Biasanya gitu ya kalau kita kan sering kalau ada kita tahu ya info diskon udah nggak usah kasih tahu orang lain biar kita tuh dapat semuanya. Atau misalnya kalau ada info apa gitu ya kita tuh malah keep it jadi egois gitu. Tapi justru Allah tuh pengen kalau jangan rugi tuh ngajak yang lain juga buat nggak rugi gitu. Terutama ya tadi itu jadinya tuh balance gitu. Nggak cuma hubungan sama Tuhan, sama Allah yang baik, tapi juga sama manusia juga harus baik. Karena ya gitu ya, Islam tuh sebenarnya tuh agama yang sangat menjunjung kebersamaan teman-teman. Jamaah gitu ya. Ibaratnya kalau kita baca Al-Fatihah tuh ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Pakainya tuh kami teman-teman. Jadi bukan tunjukkanlah aku. Jadi berjalan ke jalan yang lurus, berusaha tuh nggak sendirian. Tapi minta doanya aja pakai kami gitu. Makanya memang eh, apa ya tadi hubungan-hubungan dengan manusia tuh sangat digaungkan di Islam tuh nggak ada tuh kayak oh pokoknya gue maunya beriman ya udah sholat sendiri terus gak mau ketemu orang pokoknya fokus aja puasa gini 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 nggak gitu tapi juga harus tetap oh bahkan kan kita tahu ya senyum aja dianggap ibadah gitu kan senyum tuh pasti hubungannya dengan sosial ya dengan orang lain makanya di sini kenapa sih hikmah yang bisa diambil ya kenapa sih harus menasihati itu saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran tadi ya. Karena ya tadi itu pokoknya beriman dan beramal soleh itu bukan kemudian yang penting diri sendiri gitu. Tapi tadi ketika kita tahu ada yang baik, ada diskon, ada obral, ini kan berarti obral biar nggak rugi, ajak sebanyak-banyaknya orang. Bisa dari orang terdekat sampai juga semua orang lah yang bisa kita jangkau dengan kapasitas kita masing-masing gitu ya. Kayak gitu. Jadi di situ tuh sebenarnya dalam banget sih teman-teman mengingatkan aku untuk tidak egois. Dan tadi ya dalam Islam tuh sebenarnya tidak ada tuh kegiatan-kegiatan yang dia yang penting gue itu tuh nggak ada yang penting gue masuk surga gitu. Apalagi kan kita juga tahu ya betapa tidak sempurnanya kita dalam beribadah. Kita nggak tahu amalan mana yang bikin Tuhan tuh kemudian Allah tuh ngasih oh iya kamu berhak dapat surga. Bisa jadi itu tuh adalah amalannya tuh amalan mengajak gitu. Bisa jadi bukan sholat kita, tapi ajakan kita kepada teman yang bikin dia sholat dan sholatnya itu yang Allah terima terus kita akhirnya kecipratan pahala-pahalanya gitu. Jadi semua apa ya peluang kebaikan kalau itu datang kepada kita diterima gitu ya dengan kapasitas masing-masing juga bahkan disyukuri dan berbaik prasangka bahwa itu adalah cara Allah untuk ngasih banyak sekali jalan menuju surga gitu. Karena tadi ya kalau kita cuma yang penting gue ibadah gitu ya. Siapa sih yang bisa menjamin ya kalau sebenarnya kita tuh sempurna, kita nggak apa ya
kita nggak fokus gitu ya, misalkan seringnya beribadah tapi tidak mindful, sehingga kemudian pasti banyak bolong-bolongnya, banyak, eee, ibaratnya tidak sempurnanya tadi ya, ibadah-ibadah kita. Itu mungkin teman-teman sedikit bahasan kalau dari surat Al-Asr, semoga sih jadi, apa ya, penyemangat teman-teman untuk kemudian mengambil peran-peran di dalam masyarakat. Perannya tuh sebenarnya nggak mesti harus sangat berhubungan dengan agamis secara literal ya, misalnya jadi guru agama atau jadi guru ngaji. Teman-teman berbuat baik apapun itu sudah, masuk dalam ibadah-ibadah itu tidak di kotak-kotakan hanya sebagai sesuatu yang terjadi di masjid aja, tapi yang teman tadi ya, tersenyum, membantu teman, membuat mereka happy itu juga sebenarnya sudah ibadah juga kayak gitu. Semangat menyebarkan kebaikan di manapun berada. Mungkin itu sesi celoteh kali ini. Kita lanjutkan lagi kapan-kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.